ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد الذي بعثه الله إلى كافة الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان قولا وفعلا وعدلا إلى يوم القيامة. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadratul muhtaramin, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para habaib, para sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, khusus kepada Sahibul Bait, Ketua DKM Masjid Al-Husna yang kami hormati, segenap pimpinan, para pejabat, Ketua RT, Ketua RW yang kami muliakan, bapak-bapak yang mencintai Allah, dan ibu-ibu yang masih sibuk bermain HP yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa ibu main HP aja ya. Ustaz orangnya sabar. Kemarin saya ceramah di Penajam, ada ibu-ibu di pojok main HP sambil ngobrol aja. Ustaz nggak marah, Ustaz nggak marah, cuman besoknya meninggal dunia bu ya. Bukan karena doanya Ustaz, bukan, tapi karena umurnya memang sudah sampai di situ. Adapun yang di Al-Husna, Ustaz doain panjang umurnya. Yang punya penyakit, ya Rabb Allah sembuhkan penyakitnya. Nah ini yang paling penting ini yang paling penting. Yang utang Allah lunaskan hutang-hutang. Aminmu panjang banget ya. Panjangnya aminmu menggambarkan panjangnya penderitaanmu. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, waktu silih ganti tak terasa menjadi bulan. Baru rasa kemarin kita berjumpa dengan Rajab di tanggal 1 bertepatan dengan 1 Januari 2025. Sekarang kita bahkan sudah terdampak di pojok belakang. Bahkan bulan depan nih kalau Bapak Ibu sadar tuh, bulan depan Bu, insya Allah kita sudah melakukan tarawih malam yang pertama. Ya tetap menunggu keputusan pemerintah. Tapi hitungan falaknya tanggal 28 malam 1 Maret kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Maka udah kecium dari sekarang tuh. Makanya Masya Allah Bapak Ibu, dalam doa yang diajarkan Nabi di bulan Rajab, gimana doanya Pak? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Makan itu ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, dikasih kelaparan semua orangnya. Jadi hadirin beda sama Ustaz. Oh Ustaz udah dihidang buah lengkap tapi masih tutupan plastik. Kayak mana kita mau makannya ya? Ada minumannya lengkap tapi ditutupin botol semuanya. Saya dari tadi mau minum, mau makan, kayak mana caranya ini? Jadi ini saya tahu nanti kalau nggak diminum dibalikin ke toko lagi lumayan. Ya namanya Masjid Al-Husna mungkin anggarannya minim seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz kok tahu anggarannya minim? Kelihatan dari jenis kotakannya warna-warni. Ada yang putih, ada yang kuning, ya kan? Ini pasti urunan per kakak 3 kotak. Saya udah tahu ini. Tahu pengurus masjid kalau dana minim itu kelihatan Bu ya? Jadi teman-teman, ini nih kadang ada yang nakalan Pak. Oh iya Bu, gitu tuh dimintain per kakak 3 kotak. Bapak tahu, Mas malam ini ada ceramah Ustaz Agus Huda. Mas beli nasi padang ubi, kata suaminya wis ra usah kode mahal. Udah sana masak nasi putih, kasih telur ceplok, sambelnya sambal kecap, selesai. Malu aku Mas, udah gak ada yang lihat kok. Ambil masukkan lewat belakang, mantap dia, acak-acak kotakannya. Pulang bawa masing-masing, sampai rumah dibuka punyanya sendiri. Rasanya
wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Jadi artinya berdoa, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Maka mohon maaf ibu, orang yang beriman Pak, Bu, ini hidup apa meninggal dunia sih orang-orangnya. Ibu-ibu tuh mohon maaf ya, ini kayak Ramadan begini udah kecil nih bagi orang yang beriman. Dari bulan Rajab udah kerasa. Maka awas nanti ibu kalau udah deket-deket Ramadan suka ngomong gini, iya Allah mbak, udah terasa ya. Tak tapak memang mulutmu baru tahu rasa. Enak aja gak terasa. Orang yang beriman udah terasa dari bulan Rajab yang mulia. Nah makanya jadikan momentum berkumpul bareng untuk mensyukuri datangnya bulan Ramadan yang dirangkai dengan lihat nih, dirangkai dengan kejadian yang agung, kejadian yang dahsyat, kejadian yang luar biasa, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadirin satu kejadian pun yang diabadikan seagung kejadian Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhana, maha suci. Dan ini mohon maaf Pak ya, yang ngomong ayat ini siapa Bu? Yang ngomong ayat ini siapa Pak? Baik, kita cukupi sekian dulu ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat. Satu paling benci kok tidak dijawab. Bu, yang ngomong siapa Bu? Ustaz gundulmu itu. Allah Ustaz. Ayatnya ngomong Ustaz coba ya. Yang ngomong Allah. Allah yang ngomong. Allah bilang maha suci dan yang memindahkan Nabi Muhammad. Yang memindahkan Nabi Muhammad siapa Bu? Allah. Jadi Allah memuji Allah. Nggak ada di Quran begitu. Cari kalau ada. Maha suci zat yang telah memunculkan Nabi Muhammad dalam kelahirannya. Tidak ada. Maha suci zat yang memenangkan Nabi Muhammad dalam perang Badarnya. Tidak ada. Maha suci zat yang menghijrahkan Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Tidak ada. Hanya Isra Mi'raj yang menjadi sebuah pelajaran agung. Bagaimana pelajarannya? Ini menjadi keajaiban yang agung. Berawal ternyata dari sebuah kesedihan. Jadi Isra Mi'raj itu dari kesedihan Pak. Muncul kedahsyatan. Sedih mana tahu Nabi Muhammad amul huzun, pada tahun kesedihan. Nabi ditinggal meninggal oleh dua orang yang dicintai Rasulullah. Ya, ada dua orang. Yang pertama paman Nabi yang bernama Abu Thalib, Abu Janda sembarangan. Abu Thalib. Yang kedua istri Nabi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra bintil Khuwailid Al-Kubra. Ini istri pertama baginda Nabi Muhammad. Kenapa dengan meninggalnya dua orang ini Nabi begitu sedih? Gampang jawabannya Pak. Bu, perhatiin ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena dua orang ini yang mensupport dakwah Nabi. Abu Thalib mensupport dari sisi kekuasaan atau politik, sedangkan Khadijah mensupport dari sisi dana. Ini juga jadi pelajaran dalam mengembangkan dakwah di Masjid Al-Husna. Kita nggak bisa lepas dari dua perkara tadi Pak. Yang pertama kekuasaan, yang kedua adalah dana. Lo mohon maaf, ustadznya semangat berceramah, ibunya semangat berceramah, bapaknya juga mantap semangat. Kalau pemerintah keluarkan risalah SK keputusan larangan mengadakan tabligh akbar di masjid, apa kata kita? Tidak bisa melakukan pengajian seperti itu. Jadi kepemimpinan penting. Yang kedua dana. Dana penting. Ini anak-anak Rebana paham banget itu. Mereka suka dana. Makanya ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Ngerti nggak sih orang-orang? Ya Allah, susah ya nyeramain nenek-nenek begini, Masya Allah. Ibu, gak usah bentak, biasa aja. Kakak Ustaz ngomong kan lembut gitu loh. Iya Pak Ustaz gitu loh. Ibu gak usah kicil juga Bu ya Pak. Ibunya Ustaz kok digodain itu gimana sih? Kamu pikir aku Ustaz murahan? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang dakwah butuh dana. Masjid Al-Husna
Ada AC-nya menyala, Bapak pikir AC ini nyala pakai doa, pakai dana. Ini depan Ustaz ada minuman, walaupun masih ditutup botolnya. Ya, ini dibeli pakai apa Bu? Pakai uang. Jangan dipikir mentang-mentang saya Ustaz dari Karangjati jauh-jauh sampai ke sini terbang naik ambal gitu, naik motor, pakai bensin, bahkan tadi Pertama turbo mantap. Ih, Ustaz duitnya banyak, turbo apaan? Salah ngantri. Sebelah sini kok panjang, ini kok pendek. Bisa ke sini. Ternyata turbo. Harganya beda ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah ini butuh dana. Nah, maka kesuksesannya dimulai dari kita semua. Saya udah ngobrol-ngobrol, saya bilang ini masjid kalau melihat dari pelapornya ini pasti masjid tua. Karena kan ada bangunan sekarang pakai pelapor begini. Apalagi model kipas-kipas kayak begini balik-balik terbang Doraemon itu sudah nggak ada. Udah nggak zaman Bu. Ya, Bapak mohon maaf, Bapak rumah Bapak jelek dikit Bapak renov. Masa masjid Allah dibiarin aja sampai setua, harus ganti ornamennya yang cantik. Ya, tadi yang disampaikan Bapak Ketua tadi benar. Masjid itu harus hidup. Menghidupkan masjid dari dua sisi. Yang pertama fisiknya, yang kedua ruhnya. Fisiknya masjid, bangunannya. Ruhnya masjid, kegiatannya. Dua-duanya harus jalan berimbang. Banyak kegiatan lancar, tapi masjidnya fasilitas tidak mendukung. Orang gak ada yang mau. Mohon maaf ya, Bapak pergi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya tiap tahun, 2 tahun sekali berangkat itu ambal gak pernah tipis. Pokoknya pertama kali datang ke Masjid Nabawi itu saya sebelum duduk selalu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk, itu pantat rasa tergigit dari bawah. Sama kayak tadi duduk di Al-Husna juga, pantat itu tergigit semut Bu, gatalnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, maka bangunannya harus yang bagus. Kalau masjid itu saya sering bilang, dan gak usah aneh-aneh ya, mic sama toilet. Jadi kalau mic ini mic asli atau mic acara Pak? Asli. Oh berarti mantap sudah kalau ini. Mantap ini sudah, ini suaranya mantap, bagus. Mic-nya harus yang mantap. Begitu tuh ya. Walaupun pelapornya masih kayu-kayu zaman 85 itu ya. Tapi mic-nya mantap. Yang kedua toilet. Toilet perlu yang bersih. Kadang orang Islam tuh suka begitu, nggak apa-apa kotor-kotor aja. Namanya juga fasilitas umum. Woi, itu yang di hotel-hotel, di ruang resepsionis itu fasilitas umum apa khusus itu? Umum dan bersih juga. Tergantung kita mau menjaga atau tidak. Ibu kalau pengen masuk surga, dan gak usah banyak gaya. Ya, tiap Jumat ibu beli parfum laundry, 1 jerigen itu 150.000. Pakai 2 bulan bisa juga. Semprotin di sini, gak usah bilang pengurus, semprotin aja. Orang sujud wanginya, masya Allah, pahala. Kita nggak pernah tahu loh masuk surganya gara-gara apa. Loh, bisa jadi kayak gini nanti masuk surga bareng-bareng. Udah di surga, masya Allah. Ketemu malaikat-malaikat. Aku masuk surga gara-gara apa ya? Pasti gara-gara aku rajin pengajian di Al-Husna. Pasti gara-gara aku ini orang yang suka berbagi bersedekah. Kamu masuk surga hanya karena kamu pernah membukakan botol minum seorang ustaz yang sedang bicara. Ini bisa contoh. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan remehkan amalan-amalan yang kecil. Bisa jadi gara-gara menyediakan wedang jahe kepada ustaz yang berceramah bisa menyebabkan masuk surga. Bisa jadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibu udah telat gak usah, udah gak haus. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti jadi pembelajaran untuk kita bersama. Ibu ngapain ngeliatin gelas? Terus ini lihat Ustaz ini loh, astagfirullahaladzim. Maka ibu-ibu yang berbahagia, masjid yang pertama bangunan. Nanti pengurus masjid tolong-tolongnya pembangunan disupport Bu, dananya Bu ya. Dari mana pengurus masjid kalau bukan dari jamaah? Kan gak ada ruginya. Demi Allah, setiap batu semen kerikil yang ditanamkan di dalam masjid akan menjadi nilai pahala yang berkepanjangan sepanjang masa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu,
diundang di masjid dekat sinilah, saya nggak mau sebut namanya, daerahnya komplek dekat dari sini, ya inisial saja Bumi Nirwana. Jadi ketika Ustaz lagi ceramah, Ustaz turun ke bawah, di situ ada musola. Mungkin kalau gedenya setengahnya masjid kita ini, kecil aja, setengahnya masjid kita ini. Pak Ustaz mohon izin, kami mau punya anggaran 15 juta mau beli AC Pak Ustaz. Saya bilang, nggak usah mas, 15 juta sayang dibuat beli AC. Terus gimana Pak Ustaz, kami pengen yang dingin masjidnya. Ya gini, saya kasih tahu ya, besok ada acara halal bihalal, betul Pak Ustaz. Nanti saya ngisi kan? Iya Pak Ustaz, nanti saya yang ngatur materinya. Biasa halal bihalal ceramah tentang silaturahim, ini halal bihalal ceramahnya tentang azab kubur. Saya bilang ini kubur panas, membara, menyala saudara-saudara, pengap, gelap gulita. Kalau kau ingin kuburan terang dan dingin, sumbang AC ke masjid Allah, biar kuburan ini. Tapi ini berlaku selamanya, cuma sementara. Tergantung merek apa yang kau sumbangkan. Kalau merek Changhong ya cepat rusak itu. Ya, tapi kalau yang mahal bikin mantap. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu tahu saya datang ke situ, laporan panitia, alhamdulillah kami tidak terima uang tapi terima AC. Dengan bangunan masjid yang setengahnya Masjid Al Husna, alhamdulillah Pak Ustaz kami mendapatkan 8 AC. Saya datang sudah kerasa dinginnya, udah kayak kulkas itu Bu. Sampai situ ternyata panasnya, masya Allah loh. Kok bisa? Nggak kuat listriknya Pak Ustaz. Aduh. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu masjid ya itu kudu diisi dengan kegiatan, tapi fisik juga harus yang bagus, fisik juga harus yang indah. Kemarin malah ada masjid bagus tuh Pak, disediakan di belakang situ dispenser, ada kopi, ada susu, ada gula, ada tulisan ngopi sambil ngaji gratis, ngopi nggak pakai ngaji mati begitu. Mantap ya. Jadi mohon maaf kalau perlu ada wifi nggak apa-apa Pak. Mohon maaf Bu ya, saya sering bilang sekarang kita masuk era persaingan masjid yang luar biasa loh. Orang tinggal di samping Al-Husna, bisa jadi dia nyari masjid yang jauh di sana. Kalau dia nemu di sana yang lebih dingin, ada makanannya, apalagi Jumat berkahnya mantap luar biasa. Ada ke sana itu. Orang bapak-bapak itu kalau Jumatan saya pun baru ngantuk semua. Udah Jumat berkah itu rebutan semangat di luar, masya Allah. Ini kok Jumatan nyari pahala, nyari makan. Jadi fisik dibangun, kegiatan juga harus hidup. Tadi suka yang ngaji anak kita, yang rebana anak kita, orang kita. Jadi subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Dua-duanya meninggal. Orang kafir ketawa, Muhammad, sekarang yang support kamu dua-duanya sudah mati. Kamu mau apa lagi? Kau sudah bakal hancur habis ini Muhammad. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nabi akhirnya dalam kesedihan diajaklah oleh Allah, ditunjukkan tanda-tanda kebesarannya, berangkat dari Makkah menuju Aqsa. Tujuannya linuriyahu min ayatina, aku ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kamu. Makanya waktu Nabi pulang, ya Pak, Nabi pulang Pak, Nabi Muhammad kumpulkan orang kafir Quraisy. Nabi bilang, wahai syarul Quraisy, semalam aku diberangkatkan Allah dari Makkah menuju Palestina, dan aku pulang pada pagi hari ini. Orang Arab ketawa ngakak, Muhammad, kau pikir kami ini bodoh? Mana mungkin perjalanan Makkah Palestina 1 bulan, itu pun baru perjalanan, belum PP bulan. Kamu cuma 1 hari bisa PP, mustahil. Kata Nabi Muhammad, terus aku harus bagaimana? Udah, kalau memang kamu pernah ke sana Muhammad, aku mau tanya sama engkau, berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Pak, Nabi memang pernah ke sana, tapi Nabi tidak mungkin ngapalin jumlah pintu Masjidil Aqsa. Udah lagi nih, Bu, Ibu, pernah ke Islamic Center Bu? Berapa jumlah pintu yang ada di Islamic Center? Tahu. Jauh-jauh ke Islamic Center loh Bapak yang tiap hari sholat di Al-Husna, saya tentang
Jawab dalam waktu 1 menit. Yang bisa jawab saya berangkatin umroh. Serius. Berapa jumlah tackle yang ada di sini? Tidak ada yang bisa jawab. Ini namanya crazy question. Pertanyaan bodoh ini nggak ada jawabannya. Tapi kalau Nabi tidak menjawab, maka nanti Nabi dibilang sebagai pendusta. Allah tidak ridha. Allah turunkan malaikat Jibril membawa replika Masjidil Aqsa. Ini teknologi 3G. Masya Allah. Ya, turun pelan. Allah. Apa yang terjadi? Ibu kenapa? Bu kaget kan Bu? Karena kalau di ceramah yang kaget itu kemungkinan 3. Pertama, ibu ngantuk. Atau yang kedua, bapak ngelamun. Atau yang ketiga, ibu pasti lagi terkesima menatap ketampanan Pak Ustaz. Apalagi yang ngedit ini pointer, mukanya jadi terang begitu. Yang asli kayak begini, buram begini. Ini Masya Allah, ini foto Ustaz mantap. Tadi Ustaz lewat depan tadi, fotoku dipajang udah kayak cantik gitu Bu. Mantap, ini mulia, tapi cuma 3 jam. Nanti habis ini dilipat Idul Adha buat tatakan injekan kaki gitu kan. Terus potong kambing depan muka, terus ini mantap memang ibu ya. Sopan. Jadi Bapak Ibu, saya udah tahu, saya sering mukaku diinjek-injek Idul Adha itu saya sering lihat itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi, turun pelan-pelan, hati-hati. Akhirnya Masya Allah, Ibu, Nabi tinggal lihat pintunya sekian, jendelanya begini, atapnya begitu, ya kan, lakonnya masih kayu tahun 80. Dijelasin semuanya. Masya Allah. Orang yang tadi pertama kali memuji Nabi justru menjadi orang yang pertama kali mengikrarkan bersyahadat di hadapan Nabi. Nasyhadu bi annaka Muhammadan Rasulullah. Kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah. Diikuti orang yang lain, mereka berteriak bertakbir memuja nama baginda Nabi. Dan akhirnya mereka pun berikrar berislam di hadapan Rasulullah. Yang tadinya Nabi dalam kondisi kehinaan, akhirnya Nabi menjadi orang yang mulia. Makanya Ustaz sering bilang, Bapak Ibu, kalau diuji sama Allah jangan lebay. Dunia ini cuma sementara. Sedih di dunia jangan lebay. Karena besok kita bakal meninggal dunia. Kalaupun bahagia jangan sombong. Karena kebahagiaan di dunia juga cuma sementara. Mohon maaf ya teman-teman, Nabi menderita, muncul kebahagiaan di belakangnya. Pelajarannya sebagai seorang muslim harus punya mental yang tinggi ketika datang ujian. Kuatkan diri Anda karena kita punya Allah yang maha sempurna. Saya akan buktikan bahwa masalah bukan terletak pada masalahnya, tapi masalah bagaimana cara kita menyikapi masalahnya. Ini ada perempuan ditinggal suaminya pergi kawin lagi. Yang ini juga sama Bu, ditinggal suaminya kawin lagi. Yang satu ini Masya Allah Ibu ya, depresi, stres, gantung diri, mati. Ini perempuan yang beleng-beleng, bahasa Inggrisnya bebungulan ya. Dia mati masuk neraka, suaminya enak-enakan kawin lagi. Bodoh ini perempuan. Tapi yang ini nih, Masya Allah kuatnya Bu. Mbak, kamu gak dengar kabar suamimu kawin lagi? Jangankan stres, nangis juga enggak. Jangankan nangis, dia malah ketawa. Loh, suamimu kawin lagi loh Mbak. Gak imannya. Stres juga itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya tanya Mbak, suamimu kawin lagi kok kamu bisa setegar ini? Lihat jawabannya, Pak Ustaz, kalau dia aja terlalu bodoh untuk memikir untuk meninggalkan aku, kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakanmu? Backsound. Ngerti gak sih orang-orang ini? Masya Allah. Baik, susah ya ngomong sama nenek-nenek begini.
Ini jemaah Al-Husna kok gak ada yang muda ya, tua-tua semua, Masya Allah. Baik, jadi kembali dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, Nabi berangkat terbang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad digoda dengan dua perkara. Yang pertama, Nabi digoda seorang nenek-nenek tua, seorang nenek-nenek yang sangat tua, bahkan giginya saja tinggal dua. Loh, nenek ini bahkan suka hinggap nih sendiri sambil membawa burung. Kalian tahu? Hebat orang sini kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah, nenek pakai baju gaul, menggunakan emas permata. Dia teriak, "Ya Muhammad, andir qalilah. Muhammad, tunggu sebentar." Nabi jangankan menoleh, melirik pun tidak. Jibril, man hadi? Siapa ini Jibril? Ya Rasulullah, itu tadi adalah dunia. Jadi dunia digambarkan sudah tua karena memang dunia sudah tua. Dunia digambarkan berhias emas permata karena memang walaupun tua, dunia nampak cantik di hadapan orang yang tak mampu memahami. Ya Pak, hanya dunia udah tanda-tanda kiamat udah makin banyak. Iya loh Pak, Ibu nggak sadar kabur. Nabi bilang di akhir zaman akan datang suatu zaman di mana orang laki dan perempuan tak dapat dibedakan. Hari ini Bapak Ibu lihat sendiri, orang-orang LGBT, lesbians, gay, biseksual, and transgender sudah menyebar kemana-mana. Ya, yang laki-laki kayak perempuan, yang perempuan kayak laki, yang perempuan tomboy-tomboy, yang laki letoy-letoy, yang laki pakai cincin emas gambar Hello Kitty, perempuan cincin besi gambar tengkorak. Ya, yang perempuan naik moge, apa moge? Motor gede, Ninja 700 cc. Yang laki naik Scoopy warna pink gambar Dora. Ada tulisannya cabi-cabi atau cantik. Tapi berjenggot jijik lah kita melihatnya. Jadi Masya Allah. Dan ramalan Nabi hadir. Kata Nabi apa lagi Bu? Nanti di akhir zaman banyak ruai bidoh. Apa ruai bidoh itu ya Rasulullah? Orang-orang bodoh yang punya panggung berbicara. Kita dulu bayangin aja, orang bodoh mana ada orang mau dengerin dia. Ternyata sekarang zamannya Bu, kalau kita lihat di media sosial, orang-orang Islam liberal menebarkan fitnah-fitnah tentang Islam, syubhat-syubhat tentang Islam, dan mereka memiliki followers berjuta-juta orang. Sedangkan kita yang menebarkan dakwah fisabilillah, Ustaz belajar bahasa Arab mondok 12 tahun, pengikutnya kan banyak-banyak amat. Ada yang cuma pinter bahasa semut, bahasa malaikat, bahasa orang mati. Viral. Saya tidak mau sebut nama orang ya, inisialnya Mama Gufron. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak nggak ngerti, Bapak nggak gaul saja. Aduh capeknya ya Allah. Ibu kacau Bu, orangnya kayak gitu Bu. Kalau sekali tabligan berjemaahnya Masya Allah Bu, ribuan bahkan ratusan ribu. Sedangkan kita di sekolah sampai ke Yaman di Al-Ahqaf University, pengikutnya kayak gini, kain-kain nenek-nenek. Jadi hati yang dirahmati Allah ya. Hanya udah zaman kata Nabi, bahkan kemarin tuh Pak sempat yang membuat merinding, mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu ya, itu sempat terjadi ada suara trompet sangkakala dari atas langit. Monggo dilihat di YouTube masih ada mungkin. Jadi terdengar di 23 negara suaranya Pak. Ya Allah. Pak Ustaz, itu bisa jadi sangkakala hari kebangkitan. Bisa jadi. Tapi Pak Ustaz, walau fi nafqatan wahidah, ditiup dalam sekali tiupan, itu sudah ditiup, buktinya kiamat. Dan itu bukan trompet sangkakala. Jangan kepedean. Bisa jadi itu malaikatnya lagi cek sound. Ya, cek 1 2. Jadi hadirin ya Bu, tanda kiamat makin banyak. Jadi pelajaran buat kita bersama. Itu dunia digambarkan menggiurkan. Wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud
hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kenikmatan dunia melainkan kenikmatan yang menipu. Wal iyadu billah. Ini poin satu ya. Yang kedua, berangkat lagi Nabi digoda sama seorang kakek-kakek berbungkuk, rambut memutih. Ya Muhammad, amdir qalila, Muhammad tunggu sebentar. Lagi-lagi Nabi tanya, siapa pula ini? Jibril. Ya Rasul, itu tadi yang datang, itu tadi adalah iblis yang menggoda datukmu ya Rasulullah. Jadi ternyata godaan manusia selain dunia, Pak, itu iblis. Nah iblis kalau udah ketemu dunia bersekongkol, beribu. Makanya mohon maaf, godaan manusia itu cuma dua itu, setan sama dunia, harta. Apalagi untuk ibu-ibu nih, godaan dunianya apa? Duit, fulus, afafun dengan fulus, mulus, watan fulus, mamfush. Ya, paham gak sih? Itu perempuan tuh godaannya duit, harta. Perempuan gak akan tergoda dengan laki-laki, tapi dia tergoda dengan harta. Laki-laki godaannya bu, itu bukan pada harta. Laki-laki tidak punya duit ngempet depan Masjid Al-Husna, kami hidup. Serius pak. Tapi kalau bapak-bapak tanpa istri, mereka tidak akan mau hidup tanpa wanita. Hanya satu pesan, kalau bapak-bapak tolong jaga-jaga, godaan bapak cuma satu, wanita. Berapa banyak artis hancur karena wanita? Berapa banyak pemimpin pejabat hancur karena wanita? Oh iya, itu dari surveinya itu. Dari 10 laki-laki dihadirkan cewek cantik berbaju seksi, dari 10 laki-laki yang 8 pasti menoleh, yang 2 melotot ya. Jadi Masya Allah, itu godaan bapak-bapak. Ini yang ketawa-ketawa ini orangnya sudah. Jadi hadirin yang berbahagia Pak, itu godaan laki-laki. Kalau perempuan itu godaannya harta. Ya bu, ibu, saya udah tanya anak SMA, adik-adik mau dapat cowok yang ganteng apa kaya? Semuanya bilang ganteng, karena mereka belum berpengalaman. Mereka belum tahu capeknya ngantri gas melon 3 kilo yang tidak pernah dirasakan oleh wanita-wanita kaya. Bu, sekarang kita tanya kepada yang berpengalaman. Ibu-ibu, pilih yang ganteng apa kaya? Astagfirullahaladzim. Emang boleh sematre itu? Kenapa? Karena ibu tahu ganteng itu cuma dinikmati 15 menit. Itu juga mati lampu. Itu juga kalau pakai obat. Kalau enggak 3 menit selesai. Jadi bapak ibu yang berbahagia dimuliakan Allah. Jadi hati-hati dengan dua poin tadi, ya. Iblis datang pula menggoda. Saya tuh kadang-kadang mikirin setan iblis tuh begini, Pak. Ya Allah, setan. Ya, saking Allah sayangnya sama dia, setan itu udah pernah masuk surga, Bapak. Setan udah pernah ngicipin surga, ibu. Kita yang beriman dari bocil bayi sampai setua ini belum pernah kita ngeliat surga. Setan udah di dalam surga, saking mulianya. Terus kenapa yang membuat setan begini? Akidahnya setan mantap, bagus, syariatnya setan dahsyat, ahli ibadah. Tapi kenapa setan masuk ke dalam neraka? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba, setan menolak. Wastakbara, dan setan sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia akan menjadi orang-orang yang kafir. Makanya buat hati bu ya, dengan penyakit moral akhlak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Orang kalau belum punya iman, penyakitnya di akidah. Gampang suka main dukun. Ya, nanti ketemu muka gak laku pakai ilmu pelet, dagangan gak laris pakai penglaris. Tahu pelet ya? Ada cewek itu gak laku nikah, ketemu cowok ganteng di pelet, mas, de pelet. Kalau melet itu burung yang liurnya mahal, itu burung apa sih? Walet yang buat ngikat bungkusan itu. Karet yang Ustaz dudukin ini.
Karpet di luar yang diinjek-injek pakai sepatu itu. Keset yang buat ngerekam suara itu. Kaset di dalam toilet itu. Jorok banget orang-orang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuh pakai ilmu kalian. Penyakit orang awam. Orang-orang bodoh main di situ tuh. Setan godain akidah Ibu. Nah, kalau orang al-husna yang rajin pengajian, ya, pengajian jadi pengajian rutin kok, setahun 3 kali. Idul Fitri, Isra Mi'raj, Maulid Nabi sama hijrah itu ya. Jadi subhanallah Bapak Ibu dengerin Ustaz. Nih, kayak Bapak Ibu yang rajin pengajian, setan tahu gak mungkin dibawa ke dukun, mustahil. Ya, maka yang kedua godaannya apa? Syariat. Gak apa-apa kamu sholat gak pakai jilbab, gak apa-apa. Yang penting kamu rajin sholat. Saya sering ketemu perempuan kayak begitu. Ustaz, buat apa sih Ustaz ceramah tentang jilbab? Sakit hatiku mendengarkannya. Ustaz, apalah arti sebuah jilbab? Jilbab itu cuma casing. Yang penting hatiku yang berjilbab, hatiku yang berjilbab. Kamu tuh sama kayak perempuan naik motor gak pakai helm, kata ke polisi. Mana kamu punya helm? Pak polisi, apalah arti sebuah helm? Helm itu cuma casing. Yang penting hatiku berhelm. Yang penting hatiku berhelm. Kok ditampar polisi? Aku ngomong begitu. Itu ya Bu. Pak Ustaz, lebih bagus mana perempuan berjilbab hatinya busuk atau perempuan gak berjilbab tapi hatinya baik? Oke, saya jawab. Tapi syaratnya satu ya. Kamu jawab dulu pertanyaan saya. Apa Pak Ustaz? Lebih bagus mana? Nanti saya doain. Aminin ya. Oh, belum tahu doanya. Oh, amin ya. Bagus. Barangan aja. Kamu pilih mana? Jantungmu sehat, ginjalmu bocor, atau ginjalmu sehat, jantungmu bocor? Jawab, aminin ini. Kan begitu gambarnya Pak. Itu namanya mencari pembenaran dengan kesalahan orang lain. Tak ada yang bagus. Orang jilbab hati busuk, salah. Tapi kebalikan juga Bu. Orang hati yang baik kalau nggak berhijab juga salah. Contoh ibu-ibu al-husna berhijab semuanya masya Allah, solihah, keren Pak Ustaz. Kenapa? Pengajian. Nanti kalau udah sampai rumah masing-masing, wallahu a'lam, sudah itu kelihatan mana yang malaikat, mana yang genderuwo gitu sudah kelihatan. Ustaz tahu kelakuanmu depan pintu, nungguin lele bakso lewat sambil petan-petanan rambut begitu kan. Ada lele lewat langsung lele. Apa ini Bu? Andu. Pakai baju you can see, keteknya kelihatan. Pas ada tukang sayur lewat mau keluar, astagfirullah, nggak boleh kata Pak Ustaz dosa. Ambil jilbab yang panjang, berubah. Kata lelenya astagfirullahaladzim. Rambut atas ditutup, rambut bawah keribu dibuka. Jadi Bapak Ibu, Bu, jaga aurat yang benar ya. Saya lihat tuh, kayaknya di situ setan, pinter setan. Kadang udah pakai jilbab, disuruh buka aurat juga. Gimana caranya Tan? Itu yang dikatakan Nabi, kasiyatun ariyatun, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Siapa Pak Ustaz? Teman-teman, yang pertama, perempuan yang pakai baju tapi bajunya terlalu tipis. Banyak. Saya punya teman orang Saudi. Sebenarnya orang Yaman, cuman dia sudah berkebangsaan Saudi. Teman saya waktu kuliah di Yaman dulu, namanya Naufal. Ya Ustaz, ana bertazawwaj Indonesia kata. Ustaz, aku mau nikah sama perempuan Indonesia. Saya bilang, "Lesh, kenapa? La Arabiyyah jamilat marrah. Perempuan Arab cantik-cantik, ngapa kau nikah dengan laki-laki perempuan Indonesia?" Dia bilang, "Perempuan Indonesia ini lembut-lembut Ustaz. Cuman saya tuh satu aja gak suka dengan perempuan Indonesia." Apa? Kalau pakai baju tipis-tipis. Kenapa dia bilang gitu? Karena dia lihat biasa perempuan kita tuh kalau berangkat umroh pakai baju ikhram. Baju ikhram perempuan tuh sebenarnya nggak ada Bu. Baju ikhram tuh buat bapak-bapak. Perempuan bajunya bebas. Cuman orang kita ini kalau udah pakai baju putih-putih tuh kayak nggak sah. Karena kebanyakan nonton sinetron, bubur naik haji.
dilihatnya di situ pakai baju putih-putih, akhirnya pakai baju putih, kainnya kain katun, dalamannya warna merah, badannya keringetan, labbaik Allahumma labbaik. Orang Arab melihat ngeplek begitu, lama-lama ini tidak baik. Ya Allah, bajunya terlalu tipis. Yang kedua, bajunya dhayiqat, terlalu ketat. Ini banyak ibu-ibu suka pakai baju ketat-ketat, nggak boleh. Ya Allah, dan sadar body pula. Pakai celana lepis, kaos ketat dimasukkan ke dalam lepis, itu perutnya ambil kanan kiri gitu loh bu, kayak tsunami mau tumpah itu tau. Apa selain kenyal ya. Perutnya belenduk, lipatan perut bumi 7 lapis 7 kerat dengan 7 mata air yang berbeda-beda. Jangan tunjukkan kepada kami, cukup suamimu saja yang menderita melihat itu ya. Cik, langsung ditutupin sama gitu. Oh ibu ya, tuh nggak boleh terlalu ketat. Dan yang ketiga ini yang paling parah nih, berjilbab tapi nggak tahu mahram. Ibu di depan ustaz berjilbab, bagus. Tapi gak ada guna kalau ibu buka jilbab di depan orang yang ibu pikir mahram padahal bukan mahram. Contohnya siapa kan? Sepupu. Sepupu bukan mahram loh pak. Loh bu, ngerti sepupu gak sih ini? Ustaz punya bapak, Saskia Gotik punya bapak. Ini ceritanya kok. Bapak Ustaz dengan bapak Saskia ini saudara kandung. Nah, berarti Ustaz dengan Saskia ini apa namanya? Sepupu. Berarti Ustaz mahram nggak dengan Saskia? Bukan. Berarti Ustaz boleh nggak nikah dengan Saskia? Nggak boleh. Udah punya suami kok sembarangan aja. Masa Ustaz di poliandri? Jadi bapak ibu hati-hati. Ipar. Ada lagi tuh yang dianggap mahram padahal bukan. Siapa tak? Ipar adalah Allah. Wow. Ya. Jadi bapak ibu yang berbahagia, hati-hati bila seperti itu. Nah kalau akidahnya diserang nggak mempan, syariatnya diserang nggak mempan, masuklah ketiga, namanya akhlak. Akhlak yang bobrok itu ada sana. Makanya saya sering bilang tuh, ada orang rajin sholat mulutnya gampang melaknat, nggak bakal masuk surga. Rajin puasa tapi suka ngegosipin tetangga, nggak bakal masuk surga. Tunjuk aja orangnya mana bu? Yang mana orangnya? Rajin ngaji, ustaznya ceramah, dia ngobrol sendiri, nggak bakal masuk surga. Jadi saya pernah diundang sama ibu-ibu sosialita bu. Jadi ibu-ibu, masya Allah, bening-bening, emang beda ya, yang dirawat sama kayak gini-gini. Beda bu, glowing gitu, masya Allah. Emang perawatan, sekali perawatan tuh saya tanya, bu, ibu kemarin kesana habis berapa? Gak banyak sih kan, baru 42 juta aja. Wah, kalau istri bapak kayak gitu, kayaknya bapak meninggal dunia nih pak, serius. Perawatan 42 juta, gak makan 2 tahun berikutnya. Jadi masya Allah, mereka kan mampu. Komunitas ibu-ibu sosialita dari 40 orang itu yang cantik ada 73, masya Allah. Iya, kuku-kukunya cantik semua. Saya tuh kalau diundang ke sana kan ngantuk gitu pak, karena dia pengajiannya di sana tuh pagi jam 9 gitu. Jadi saya tuh berangkat ngantuk, melihat mereka tuh semangat. Tadi saya kesini semangat loh bang, ketemu ibu-ibu nih ngantuk mata gue. Ini dimuliakan Allah. Apa yang terjadi bu? Ustaz, kami mau undang Ustaz tapi izin sebelumnya. Ini acaranya bukan di base camp kami tak. Kami acaranya di salah satu lokalisasi lah. Saya nggak mau sebut nama ya, takutnya bapak terinspirasi ke sana ya. Adalah inisial juga nggak langsung sebutkan, tak mau sebut. Akhirnya datang saya ke daerah, disensor maksudnya. Ustaz, kami nanti tungguin Ustaz ya, Ustaz berangkat aja duluan. Oke, saya berangkat. Ya sudah, pas di depan gerbang situ ada yang kenalin saya, Pak Ustaz izin kenalkan, saya RT Manggarsari. Oh iya Pak RT apa? Bukan dia yang ngomong, bukan saya loh, bukan saya loh. Dia yang ngomong, dia Pak RT yang ngomong.
Akhirnya Ustaz masuk, Bu. Ya Allah, itu lihat lokalisasi. Pertama kali Ustaz masuk di RSI. Luar biasa. Mereka tuh menghormati Ustaz. Pengajian itu pakai ropen ya. Tapi mohon maaf Bu ya, bawa anduk ditutupin kepalanya gitu. Tapi roti kayak begini. Kita ceramah ini dilihat dosa, enggak dilihat mubazir, enggak dilihat eman gitu loh Bu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Bu pulang ceramah, saya semobil sama mbak-mbak yang sosialita tadi. Saya bilang, Mbak, piye kabarnya? Gimana kamu melihat pelacur tadi? Ya Allah Pak Ustadz, saya mau ngomong jujur, tapi Ustadz jangan marah ya. Enggak, ngomong aja. Saya kayak perasaan jijik gitu melihat mereka. Mbak, hati-hati ya. Jijikmu itu beda tipis antara surga dengan neraka. Maksudnya tuh, kalau kamu jijik karena kamu merasa bahwa mereka melanggar hukum Allah, kamu marah, itu namanya ghirah, kecemburuan terhadap hukum Allah, dan itu pahala. Tapi kalau kamu jijik melihat pelacur karena kamu merasa bahwa dirimu lebih mulia dari pelacur itu, demi Allah, pelacur itu jauh lebih mulia dari kamu karena dia cuma berzina, sedangkan kamu sombong, sedangkan setan dimasukkan Allah ke dalam neraka bukan karena berzina, tapi karena sombong. Kalau setan saja sudah masuk surga, dikeluarkan ke neraka gara-gara sombong, apalagi kau sudah tidak pernah masuk surga, sombong pula hidup lagi. Waspadalah ya, hati-hati Bu. Sampai Nabi di Masjidil Aqsa, disitulah Nabi datang di Masjidil Aqsa, diterbangkan untuk proses yang kedua, namanya Mi'raj. Jadi Isra sendiri, Mi'raj sendiri. Ini kadang orang tidak paham, dipikirnya satu. No, ayatnya beda-beda. Isra surat Al-Isra, Mi'raj dalam surat An-Najm. Nabi diterbangkan ke atas langit. Ya Allah, itu kemarin saya sempat ada live di Instagram tentang Isra Mi'raj. Ada pertanyaan perempuan gitu, Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapa mohon izin tadi ya, perjalanan Mi'raj itu kayak gak masuk akal. Masa dia terbang dari dunia sampai ke langit cuma dalam waktu 1 malam? Saya bilang, Mbak, kalau Allah berkehendak pasti bisa. Tapi ini tidak masuk akal. Oke. Gini aja, saya kasih analogi ya. Ceritanya Ustadz ini mau pergi ke Surabaya, datang ke bandara. Ustadz mampir beli roti apa sih yang terkenal di bandara itu? Roti gepeng sembarangan aja. Allah ya, roti T-Boy, Bread Life, Holland, roti gepeng yang 1000-an itu tuh, dicelupin di tangan itu loh Bu, masyarakat makanannya masyarakat jelata itu loh Bu ya. Ya Allah. Lagi belanja Ustadz taruh di bawah, Ustadz tunggu panggilan, tiba-tiba dapat panggilan. Ting 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 ting, panggilan terakhir kepada para penumpang Garuda Airlines dengan nomor penerbangan 721 tujuan Surabaya, dipersilakan menuju ke pintu 3A. Terima kasih. Ting 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 ting. Nggak pernah naik pesawat ini kelihatan. Ibu biasanya kapal Tindervel gitu Bu ya, yang kalau beli tempat tidur ngantri rebutan itu kan susah. Apa terjadi Bu? Ustadz berangkat ke pesawat. Sebelum Ustadz berangkat, Ustadz tidak sadar kalau ternyata ada semut masuk ke dalam roti Ustadz. Ini semutnya semut Balikpapan, semut kurang Banjar ini Pak. Masuk yang melihat roti, ganal banar aja. Ustadz bawa ke Surabaya, 1,5 jam sampai di Juanda. Ustadz taruh di bawah. Singkat kata singkat cerita, semut Banjar keluar. Ketemulah dia dengan semut arek Surabaya. Ngobrol, lo Cak, awak ini sopo? Aku lo gak tahu awakmu. Kata semut Banjar, Ais, siapa juga Bang Ika, kamu pernah berani kan? Ini, aku kau coba. Jadi mana ini sinten? Kurang Banjar, orang Balikpapan, Bang. Berapa lama Mas perjalanan Balikpapan ke Surabaya? Ini adalah awas, setengah Bang sampai tadi tuh. Kata semut Jawa, ya mungkin Mas. Aku lo dari sini ke pintu gerbang 1 tahun baru sampai.
Masa sampai cuma 1,5 jam? Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu menurut akalnya siapa, Pak? Akalnya siapa, Pak? Semut. Tapi menurut akal manusia itu biasa-biasa saja. Ya, kalau membandingkan akal manusia dengan akalnya semut saja udah nggak nyambung, adalah sama-sama makhluk itu. Apalagi membandingkan akal kita dengan akalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbang baginda Nabi menuju ke Sidratul Muntaha. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Dan disitulah Allah mempertunjukkan wujud Jibril dalam wujud seasli-aslinya ketika beliau berada di Sidratul Muntaha. Coba Nabi mendapatkan perintah sholat. Saya nggak mau cerita tentang sejarahnya. Tiap tahun juga berulang begitu-gitu aja. Tapi inti kesimpulannya, ada yang aneh nggak sih? Ada yang aneh nggak sih? Allah turunkan perintah zakat dari langit turun ke bumi, perintah puasa dari langit turun ke bumi, perintah haji dari langit turun ke bumi, perintah sholat dari bumi diangkat sama Allah ke atas lah. Dahsyatnya kejadian Isra wal Mi'raj menjadi simbol kemuliaan Allah. Maka jangan tinggalkan sholat tuh. Apapun yang terjadi, sholat itu menjadi satu-satunya ibadah yang luar biasa di mata Allah. Yang pertama menjadi ibadah yang tidak mungkin ditinggalkan dalam kondisi apapun. Tuh, contoh gini aja. Ibu, ada nggak gambarannya orang tidak wajib membayar zakat tuh? Ada nggak, Pak? Ada nggak gambarannya orang tidak wajib membayar zakat? Ada tidak? Siapa? Orang yang miskinnya istiqomah. Miskin dari kecil sampai tua, miskin aja. Tuh orang yang tidak wajib membayar zakat. Yang kedua, ada nggak gambarannya orang yang tidak wajib berangkat haji padahal dia kaya? Siapa? Bapak Ibu sekali lagi nggak jawab, saya pulang ya. Jawab gitu loh, salah-salah dikit nggak apa-apa, biar saya nggak kelihatan dulu ngomong-ngomong sendiri, jawab sendiri. Oh, siapa orang yang wajib berangkat haji padahal dia kaya? Orang sakit permanen, betul sekali. Divonis dokter, ini punya penyakit gagal organ, tidak mungkin safar perjalanan jauh. Ya sudah, maka nanti diganti dengan haji badan. Ada nggak gambaran orang yang tidak wajib melaksanakan ibadah puasa seumur hidup tanpa qadha? Siapa? Orang gila dibahas. Kenapa nggak dari tadi aja? Siapa orang nggak wajib zakat? Orang gila. Nggak wajib puasa? Orang gila. Lama-lama kita yang gila nanti di sini. Aneh pula kalian ya. Oh, ngapain bahasa orang gila itu? Emang kalau komunitas gitu loh dibelain ya. Ini satu komunitas ini. Bu, saya ulangi lagi. Dia tidak wajib puasa seumur hidup, Bu, tanpa qadha. Orang kai pikun yang sudah tua. Kai puasa ya cuy. Kenapa kai enggak kuat? Umur kai berapa? 99 cuy. Ya udah, kai sudah tua, kai puasa enggak apa-apa ya. Tapi nanti kai qadha aja tahun depan. Kalau umur kai sudah 100 tahun, kata kainya, iya lebih enggak kuat, bego. Emang 99 enggak kuat suruh qadha 100. Mungkin. Makanya kai tidak perlu qadha, cukup membayar fidyah. Sekarang sholat. Ayo, carikan Ustaz contoh satu aja. Orang boleh meninggalkan sholat selama nyawa di kandung badan, selama otak masih berfungsi. Siapa? Bilang orang gila lagi lempar motor. Siapa, Bu? Perjalanan tetap wajib dong, cuma dikurangin saja dari 4 jadi 2. Ya kan, jamaah ada, kosor ada, tapi tetap sholat. Nah, siapa, Bu? Pak?
Sholat apapun yang terjadi, berdiri, kakiku keselau Pak Ustaz, duduk, pantatku bisulan, tidur miring, tanganku kecepit pintu, tidur telentang, punggungku ketabrak gojek, pakai isyarat, aku setrum udah bisa gerak, pakai hatiku nggak berfungsi, panggil Ustaz, kita sholati, berarti sudah mati. Kau udah meninggalkan sholat. Apapun yang terjadi, sholat tetap nomor 2. Nomor 1 syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Aku nanti TPA ini. Jadi Bapak Ibu, sholat ini tolong dijawab yang keras ya. Jawab yang keras ya. Orang makan, sapi juga yang keras. Orang minum, sapi juga. Tidur, sapi juga. Orang sholat, sapinya enggak. Berarti yang enggak sholat seperti? Saya enggak ngomong apa-apa lah ya. Saya enggak ngomong apa-apa. Bapak sholat, istri enggak sholat, didiamin. Berarti bapak kawin sama? Ibu sholat, bapak enggak sholat. Berarti ibu kawin sama? Jadilah anak. Jadilah keluarga sapi yang berbahagia ya. Nak, sholat nak. Sholat nak. Bu, ibu. Bu, kalau anaknya subuh-subuh tidur, dibangunin apa tidak? Dibangunin apa tidak? Kalau dia nggak mau, kira-kira diseret apa tidak? Seret tuh, ya. Pak Ustaz, jangan kasar sama anak kecil ini. Seret bu. Tapi Ustaz jangan kasar begitu sama anak kecil. Sekarang gini, saya tantang balik. Naudzubillah. Andai kata anak ibu tidur di dalam kamar itu dikelilingi oleh api, demi Allah ibu bangunin, nak bangun nak, kebakaran nak. Terus anaknya gini, males bu, ngantuk. Demi Allah, jawab pertanyaan saya, ibu biarin apa yang bisa? Itu sudah. Sebagaimana kau selamatkan anakmu dari api dunia, selamatkan pula anakmu dari api akhirat. Karena api dunia hanya 70 panasnya dibandingkan dengan api akhirat. Maka pesan Ustaz ada 2. Yang pertama, sholatnya harus punya fikih. Yang kedua, sholatnya harus yang khusyuk. Fikih jasadnya Pak. Nanti tanggung jawab Masjid Al-Husna untuk mengadakan pengajian fikih ibadah khusus tentang sholat. Jangan diremehkan. Coba ibu saya tanya, Bu, ibu, sholat takbiratul ihram itu wajib apa tidak? Takbiratul ihram wajib apa tidak? Wajib. Yang wajib mulutnya apa tangannya? Mulutnya apa tangannya? Ini orang-orang hidup gak sih manusia-manusia ini? Masya Allah ya. Bu, yang wajib mulutnya apa tangannya? Mulutnya? Mulutnya gini. Allahu Akbar. Gini. Mulut apa tangan? Tangan. Kalau dua-duanya ngapain disuruh milih, tak sliding memang kakinya baru tahu bisa. Udah kenceng pakai salah pula nih. Tapi setidaknya lebih bagus dia daripada yang kayak gila nih. Pak, Bu. Oke. Pertanyaannya nggak asik, ganti yang lain aja. Sholat wajib menghadap kiblat tidak? Anak kecil juga tahu. Pertanyaannya bukan itu. Pertanyaannya, yang wajib menghadap kiblat itu mukanya atau dadanya? Mukanya apa dadanya?
Saya baca ayat yang pakai terjemahannya, fokus ya. Fawalli wajhaka satral masjidil haram, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Yang wajib menghadap kiblat wajahnya atau dadanya? Wajahnya. Pertanyaannya nggak asik, ganti yang lain aja. Salam yang wajib sekali apa 2 kali? Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya mbak, nanti aku kesana kok sebentar lagi, tenang ya. Sekali apa 2 kali? Oh, Masya Allah. Jadi 3 pertanyaan yang konyol ini, tahu nggak kalian? Jawaban kalian tuh nggak ada yang sama, beda-beda. Dan ada satu tadi yang kompak, dan itu pun kompak salah. Coba bayangin mbak. Terus kita ngeremehin. Yang pertama bu, takbiratul ihram. Yang wajib mulutnya apa tangannya? Ternyata yang wajib adalah mulutnya. Kalau saya mau dada-dada terserah saya dong ya. Lagi. Menghadap kiblat yang wajib muka apa dada? Ternyata yang wajib menghadap kiblat adalah Wajah. dadanya. Sejak kapan wajahmu ada di sini tuh? Astagfirullah. Ya. Salam yang wajib sekali apa 2 kali? Yang wajib adalah sekali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Sama kayak haji pertama wajib, haji yang kedua sunnah. Sama kayak kawin yang pertama wajib, kawin yang kedua astagfirullah. Gak berani ngomong. Kalau Ustaz orangnya terbuka bu, depan istri saya bilang, nih ada apa bi? Abi mau nikah lagi, Abi mau poligami, Abi mau nambah istri, syaratnya 1 nih. Apa nih? Istri kedua harus lebih cantik daripada kamu. Terus kenapa Abi sampai sekarang belum nikah lagi? Masa lagi mencari yang lebih cantik dari kamu? Tidak mungkin ada. Karena angin di babnya terkipas. Dapatkan kaset dan VCD-nya di pasar luar terdekat. Ya bu. Nah itu salat jasadnya, fikihnya dipelajari, ruhnya juga sama. Harus belajar tentang fikihnya, tentang khusyuknya, al-fatihahnya dipelajari itu. Banyak imam saja masih banyak yang salah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bukan bis. Kita tuh ngomong I jadi bis bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya dikencengin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ija ditekan, tapi jangan panjang-panjang Pak. Kebanyakan kita tekan tuh. Iyyaka na'budu wa iya. Suaminya di kamar enggak. Inya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru habiskan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Kita kembali aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita belajar pada poin-poinnya. Mohon maaf, nggak pakai lagu baca Quran udah bagus. Tapi kalau cuma mikirin lagu, bacaannya nggak fasih. Apalagi kalau udah ngimamin pakai dipuji orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak di Masjidil Haram, kepalanya nyuh. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kayak imam di Mekah. Nyuh.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Makmumin bilang lagi, bro, kapan aminnya tadi? Iya, kenapa? Bacaan doang yang diperhatiin, lagunya aja, makhrajnya ada. Hanya Bapak Ibu belajar, jangan laju-laju baca Fatihah itu. Dan ada pandang suku, saya ada pandang suku. Pak Ustaz, dan kalau dikit tiap Jawi, boten sakit kayak jenengan ngoten sami mawon Bu. Pak Ustaz, pun orang Banjar, makanya kau kayak biar tadi itu jar, main, sama aja, kan ada bedanya. Ada lagi Pak Ustaz, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Kita orang Bugis tidak bisa seperti Pak Ustaz, sama saja. Lalu saya pernah diundang di Hadil 2, di Hadil 2 saya ceramah, di situ Bugis semua Bu. Saya ceramah, saya baru pulang dari Yaman, tidak tahu saya area-area wilayah-wilayah suku, tidak paham. Lagi berdoa, Allahumma maghfir dzunubana ya Allah. Mereka bilang amin. N-nya jadi eng. Bagus gitu. Maghfir dzunubana ya Rabb, amin. Allahu Akbar. Itu dapat teman bilang amin, amin. Ya Pak Ustaz, itu kita orang Bugis kalau bilang N jadi eng. Oh, semua Bugis begitu. Ya tidak Pak Ustaz. Itu yang MMI itu orang Bugis yang dari desa. Kalau saya ini orang Bugis yang modern. Sama. Ini yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Jelas ya. Nah tadi nanti belajar khusyuknya, harus paham arti terjemahannya. Sholatnya jangan laju-laju. Ini sholat ngebut ngalang-ngalang Valentino Rossi. Apalagi nanti terawih itu, dekat-dekat terawih, Allahu Akbar, sholatnya Allahu Akbar, Toli, amin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, mentul-mentul, jedit-jedit, gobe-gobe, ewek-ewek, Toli, amin, Toha, Allahu Akbar, mentul-mentul, jedit-jedit, gobe-gobe, ewek-ewek. Loh, ini kan jadinya kalau Pak di YouTube Bapak bukan? Terawih 2, 3, 7 menit selesai. Kan ibu ketemu. Orang sholatnya biasa-biasa. Jangan laju-laju. Kecuali kalau nanti, tapi juga jangan lambat-lambat Pak. Ada orang terawih itu 23 rakaat, bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maunya udah gak tahan. Amin. Emosi. Masa orang maghrib imamin baca surat Yasin? Ada. Waladdallin amin Yasin. Mampus semua. Sampai kapan ini selesai? Wal Qur'anil Hakim. Jemaahnya bubar satu-satu pergi habis. Tinggal satu yang bertahan. Dia tidak tahu ini. Pas surat akhir dia masih belum sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Tinggal satu bilang. Ditanya, mana teman-temanmu? Imam sudah pulang semuanya. Kenapa kau tidak pulang sama mereka? Pak Imam, aku yang pegang kucing masjid sih. Kalau tidak pegang kucing pun tinggal juga. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk mencintai ibadah sholat melalui Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Semoga Allah kabulkan semua keinginan-keinginan kita. Allah jauhkan kita dari mara bahaya dan Allah masukkan kita semua ke dalam surga-surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ustaz berdoa, Ustaz mau beri kuis untuk adik-adik. Tapi yang duduk manis saja ya.
Masya Allah. Udah main judi aja gitu sudah. Ya. Jadi teman-teman, ini kok aneh ya, cuacanya agak panas ya. Pertanyaan pertama untuk yang laki-laki. Bagi yang laki-laki ya, yang laki-laki, adik-adik laki-laki. Ustaz mau bertanya. Tadi Nabi Muhammad SAW dalam kisah Isra wal Mi'raj, baginda Rasulullah diawali dari kesedihan. Ya, ada dua orang yang membuat Nabi bersedih dengan wafatnya. Siapakah nama dua orang itu? Silakan. Yang pertama siapa? Ulangi lagi. Khadijah aja udah benar, alinya salah. Ayo coba siapa pikir dulu. Sudah maju nih, kalau salah malu-malu kau ya. Lurus. 5 salah. 4 3 2. Oke, silakan duduk. Masya Allah. Siapa tadi sini? Dua orang yang membuat Nabi bersedih ketika meninggal dunia. Abu Thalib sama Khadijah, betul sekali. Barakallahu. Sekarang untuk yang perempuan. Ustaz mau bertanya. Nabi Muhammad punya putri ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan 2 nama putri nanti? Yang perempuan. 2 putri Rasulullah SAW. Ibu jangan dicepitin anaknya. Ayo maju. Jangan. Siapa yang kedua? Untuk anak kecil itu. Kalau yang perempuan gak ada yang bisa, Ustaz pindahkan ke laki-laki. 5 4 ya. Sini. 2 putri Nabi. Nama putri Nabi ada 4. Ini satu minta 2 aja. Sini saya. Asma. Namanya siapa putri Nabi? Zainab. Satu lagi. Ruqayyah. Aduh, sayang sekali. Betul. Masya Allah. Ya. Silakan. Ya udah dapat duit, lupakan aja Ustaz ya. Dasar perempuan kayak gitu ya. Sekarang untuk adik laki-laki lagi ya, yang laki-laki ya. Ustaz mau tanya. Kejadian kita ini namanya kejadian Isra Mi'raj. Di tanggal berapa terjadinya? Isra Mi'raj wal Mi'raj. Ayo katakan dia. Siapa? Tanggal berapa kejadian Isra wal Mi'raj? Baginda Rasul. Kalau nggak ada kasihkan ke perempuan. Ya. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu Nabi Muhammad lahir sayangnya. Isra Mi'raj terjadi pada tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab. Ini dibuat untuk tepung ya. Nah, kadang anak-anak sekarang tuh suka main-main dulu ya. Jadi nanti disimpan, jangan sembarangan ya, insya Allah ya. Nah kalau kita kadang-kadang pertanyaan berikutnya lagi, nanti untuk perempuan lagi ya. Untuk yang perempuan, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj dari masjid apa ke masjid apa? Mau? Anak kecil perempuan. Ya, adik-adik perempuan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nah, sini nah. Maju sini, jangan dicubit, kasihan bu ya. Cepet sih. Ayo dari masjid apa ke masjid apa? Perempuan. Ayo, Perempuan nih. perempuan. Mau? Nggak mau, Masjidil Haram, perempuan. Masjidil. Yang anak kecil tuh boleh berapa masih? Umurnya berapa mbak? Kelas berapa? Bukan, saya ngomong anak kecil itu sekolahnya kelas berapa? Ibu jawab dari masjid. Ini khusus anak-anak pertanyaan. Sini. Siapa namanya? Namamu dulu. Namanya Meme
dari masjid apa ke masjid apa? Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Oh gitu jawabannya. Betul. Salim, salim, salim. Salim, salim. Salim. Ini yang terakhir rebutan laki perempuan gabung jadi satu. Dan mohon maaf ya, ini amanahnya panitia anak kecil tadi yang Ada boleh. ya. Jadi yang udah berkumis, yang udah berjenggot, tolong-tolong ya, jangan ikut-ikutan. Yang terakhir, ini pertanyaan Masya Allah. Kita ketahui bahwa Indonesia baru saja memiliki presiden bernama Pak Prabowo. Salah satu dari menteri yang dimiliki Pak Prabowo adalah Menteri Agama. Siapa yang bisa menyebut nama Menteri Agama di Zimbabwe? Oh nggak ada? Nggak bisa, berarti orangnya buat Ustaz dari dulu. Pertanyaannya gampang sekali. Ustaz mau bertanya, anak-anakku yang dirahmati Allah, siapa yang bisa menyebutkan nama-nama bulan dalam penanggalan Hijriah 12 bulan? Sini dulu, ini. Sini, betulan bisa? Ayo, sini. Lilin. Awal dan akhir di mana? 12 bulan Hijriah. Al-Muharram, Safar. Al-Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ramadan lahir, Ramadan Safar, Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah. Oh, betul. Ya, lupain Ustaz, lupain aja. Weh, salim. Baik, anak-anakku, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi kita dan mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut maghfiratan ba'da al maut. Amin alaina fi sakaratil maut wal afwa indal hisab wa najat minna rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ya qadiyal hajat indi hajatina wa hajatuna katsir wa anta la tahtaju ila al bayan wa tafsir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innaka qulta bi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa namda'unaka ya rabbana astajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma anzurna nadrata rahmah wa la tanzurna nadrata la'na ilahana innaka qulta bi kitabikal karim ud'uni astajib lakum wa namda'unaka ya rabbana astajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Bifadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.